Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan hal-hal yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian, yaitu masalah rezeki yang diharapkan oleh manusia. Rezeki yang diharapkan oleh manusia merupakan bagian dari harapan hidup yang mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan atau diinginkan untuk mencapai kesejahteraan, ketenangan, dan keberhasilan. Rezeki tidak hanya berupa materi, tetapi juga mencakup hal-hal non-materi yang memberikan manfaat. Berikut adalah penjelasan terperinci mengenai jenis-jenis rezeki yang biasa diharapkan oleh manusia. Yang pertama adalah rezeki yang berbentuk materi. Rezeki yang berbentuk materi atau fisik adalah jenis rezeki yang sering diidentikan dengan kekayaan dan kebutuhan jasmani, yaitu harta dan kekayaan seperti uang, emas, properti, kendaraan, dan aset lainnya. Kemudian pekerjaan dan penghasilan sebagai sumber pendapatan tetap atau tidak tetap. Kemudian makanan dan minuman, kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Selanjutnya adalah kesehatan jasmani. Tubuh yang kuat dan bebas dari penyakit juga dianggap sebagai bentuk rezeki. Selanjutnya rezeki yang non materi berbentuk spiritual dan sosial. Rezeki ini lebih bersifat batiniah dan seringkali lebih bernilai daripada rezeki materi, seperti kesehatan mental dan emosional, jiwa yang tenang, hati yang bahagia, dan pikiran yang jernih. Kemudian juga ilmu pengetahuan dan kebijaksanaan, masalah pemahaman, kecerdasan, dan keterampilan adalah bentuk rezeki yang sangat berharga. Kemudian juga keluarga dan anak yang soleh, solehah, anak-anak dan pasangan yang baik adalah bentuk rezeki dalam kehidupan keluarga. Selanjutnya juga teman dan lingkungan yang baik, dikelilingi oleh orang-orang baik dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan diri. Selanjutnya rezeki yang bersifat tak terlihat atau abstrak, seperti waktu, umur yang panjang, yang berkah, kemudian kesempatan, peluang untuk berkembang, belajar, atau mendapatkan sesuatu. Kemudian juga keberuntungan dan kemudahan, diberi kemudahan dalam urusan, dilindungi dari kesulitan, dan sering mendapat pertolongan yang tidak disangka-sangka. Selanjutnya adalah rezeki dalam pandangan agama, terutama agama Islam. Dalam Islam, rezeki itu diyakini sebagai pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa berupa yang halal atau haram. Hanya rezeki yang halal yang diberkahi. Kemudian juga barokah atau tidak, banyak atau sedikit bukan ukuran utama. Yang penting adalah keberkahannya, manfaat dan ketenangan yang diberi. Kemudian tertulis sejak lahir, takaran rezeki sudah ditetapkan sejak dalam kandungan, tapi manusia tetap dituntut untuk berikhtiar. Jadi kalau kesimpulan sementara, rezeki yang diharapkan manusia mencakup adalah untuk pemenuhan kebutuhan dasar berbentuk materi, untuk kebahagiaan batin non materi, untuk kemudahan hidup yang abstrak, kemudian keberkahan dalam makna spiritual dan agama. Meski bentuk beragam, pada dasarnya semua manusia berharap mendapatkan rezeki yang cukup, halal, berkah, dan bermanfaat untuk dirinya dan orang. Teman-teman sekalian yang saya hormati, ada yang menganalisa bahwa rezeki itu ada tingkatannya, malah ada yang sampai menunjukkan 9 tingkatan rezeki yang bisa dijemput oleh setiap manusia teman. Akan tetapi rata-rata sepanjang hidupnya manusia hanya menggunakan 4-5 pintu saja untuk menjemput rezekinya.
Rezeki level 9 adalah rezeki yang unik. Rezeki ini teramat sakral, tuntas, dan berguna. Efeknya tak hanya pada diri sendiri, tapi juga pada sekitarnya, bahkan semesta alam. Teman-teman sekalian yang saya hormati, yang pertama adalah rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Teman-teman sekalian yang saya hormati, level rezeki yang paling dasar, level 1 adalah rezeki ini tidak mengenal persyaratan yang rumit untuk mendapatkannya, tidak mengenal suku, agama, golongan, partai politik, latar belakang pendidikan, gender, dan atribut identitas lainnya. Manusia, hewan, tumbuhan, sampai jin sekalipun akan mendapatkannya. Tidak peduli apakah seorang itu baik atau jahat, dermawan atau kikir, pintar atau bodoh, rajin atau malas, tua atau muda, rezeki ini akan tetap datang kepada kita. Tidak perlu strategi untuk mendapatkannya, rezeki ini tetap akan datang kepada kita. Bahkan orang gila sekalipun bisa mendapatkan rezeki level yang dasar ini, yaitu level 1. Kalaupun ada syaratnya, itu hanya satu, kita masih hidup di dunia ini. Inilah rezeki level 1, rezeki yang dijamin. Dalam Al-Quran, kisah Hud ayat ke-6 yang artinya, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Rezeki ini muncul karena sifat ar-Rahmannya Allah, karena kekasihnya Allah pada semua. Tak satu pun makhluk yang Allah ciptakan di dunia ini tanpa penjagaannya, termasuk kita ini semua. Napas, umur, waktu, berdetaknya jantung, mengalirnya darah, jalannya semua sistem saraf, dan keberlangsungan semesta yang memungkinkan turunnya hujan, terbitnya matahari, pergantian siang dan malam, mengalirnya sungai-sungai, berkembang biaknya hewan dan tumbuhan di sekitar kita, dan apapun yang bahkan tidak kita pikirkan sekalipun. Sampai hari ini semuanya masih berjalan sedemikian teraturnya, meski kita tidak memperdulikannya. Itulah rezeki level 1. Seandainya engkau mengetahui bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pastilah engkau akan meleleh karena cintanya kepadanya. Itu pernyataan dari Ibnu Qayyim. Begitulah gambarannya. Bahkan untuk sesuatu yang terkadang tidak masuk akal di pikiran kita sekalipun, sungguh sejatinya itu telah diatur sedemikian rupa demi berlangsungnya semua makhluk di alam semesta ini. Sampai-sampai di kalangan para alim dari wilayah Suriah memiliki salah satu doanya yang berbunyi, Allahumma arjukna kama tajukul bukot. Ya Allah, berilah aku rezeki sebagaimana engkau memberi rezeki kepada bukot. Bukot itu semacam burung. Dalam itu yang dicontohkannya melalui, ada kisahnya khusus. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah rezeki level 2. Rezeki level 2 disebut juga level rezeki yang dipaksakan, karena menurut pendapatan kita mungkin tidak bisa untuk membeli apa yang saat ini kita punyai, tapi karena satu keputusan berani beli cicil, beli dengan cara utang, akhirnya kebeli juga. Dipaksain awalnya, Allah kasih juga rezekinya, akhirnya tanah kebeli, rumah kebeli, kendaraan kebeli. Meskipun sebenarnya kita tidak disarankan untuk mengambil rezeki level 2 ini kalau kurang ilmunya, karena dapat rezeki level 2 ini rezeki yang dipaksakan. Jadi kalau kita tidak punya ilmunya, bisa menjadi penyebab bagi hancurnya kehidupan, terlebih jika sudah melibatkan riba atau turunannya. Walaupun ada juga yang utang yang baik di luar di sana dengan akad dan cara yang benar sesuai dengan ajaran agama. Inilah yang dimaksud dengan di awal ketika saya membuka bahwa rezeki level 2 ini
ada level 2 karena jika dilihat dari ukuran dan keinginan manusia, kebanyakan masih merasa bahwa rezeki satu ini dirasa lebih bisa memuaskan kebutuhan dan keinginan. Karenanya kalau hanya untuk sekadar hidup, keberadaan level 1 sudah cukup untuk membuat kita hidup. Tetapi kalau sudah urusan gaya hidup, saat itulah orang akan mulai melirik keberadaannya rezeki level 2, yaitu rezeki yang datangnya disebabkan dipaksakan. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah rezeki yang level ketiga. Rezeki level ketiga adalah salah satu contohnya adalah rezeki yang diusahakan. Seperti si Fulan belajar dengan giat, maka dia akan menjadi orang pintar. Jika si Fulan malas belajar, maka dia akan menjadi orang yang bodoh. Si Fulan memilih mencari rezeki dengan profesi sebagai guru, maka pendapatnya akan sekian juta rupiah, dan akan lain lagi jika memilih profesi polisi atau dokter atau pengusaha. Potensi penghasilan seseorang akan dipengaruhi oleh cara kerja dan metodenya. Tentu juga hal ini dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan dan yang dipilihnya, ditambah jumlah waktu yang ia alokasikan untuk bekerja. Jika si Fulan memutuskan untuk menetap di kota asalnya, maka kehidupannya akan demikian. Namun jika memutuskan untuk merantau, maka kehidupannya akan lain ceritanya. Termasuk dalam hal jodoh, si Fulan memperbaiki dirinya, maka ia akan dipertemukan dengan pasangan yang baik, dan ia akan berdampak pada siapa nanti keturunannya dan bagaimana karakter yang terbentuk pada anak keturunannya, dan juga berlaku sebaliknya. Setiap pilihan akan menghasilkan konsekuensi, setiap sebab akan menentukan akibat. Satu gerbang takdir dibuka, maka gerbang itu akan mengantarkan kita kepada takdir yang lain, dan saat itu pula ada gerbang takdir yang akan ditutup dan tidak berlaku lagi bagi yang kita. Jadi itunya rezeki leper itu rezeki yang diupayakan kedatangannya. Di sini baru kita akan memahami perbedaan antara mana rezeki yang dijamin, rezeki level 1, dan mana rezeki yang masih bisa diupayakan, dan rezeki ketiga yaitu maka kemudian Allah pun berfirman, Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya. Jadi level 3 itu kita dengan cara sungguh-sungguh mengusahakannya sesuai dengan mengharapkan rezeki itu. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah rezeki level keempat, rezeki yang diminta. Rezeki level 4 ini adalah rezeki yang sebab kedatangannya karena diminta, tentu saja dengan cara berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa. Meskipun Allah Azza wa Jalla adalah Tuhan yang Maha Tahu, tapi Allah suka jika mendengar dan melihat hambanya datang meminta, karena memang itulah yang diperintahkan. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Dari Quran surat Al-Mu'min 60. Selain itu, rezeki yang level keempat ini adalah juga merupakan cara Allah mengajari kita bahwa kita ini adalah seorang hamba. Ingat, kita ini seorang hamba. Ini adalah rezeki yang seharusnya dikuasai oleh semua orang. Namun sayangnya, meski mudah, terkadang kekuatan dari rezeki level ini masih juga tidak diperhitungkan. Padahal konon doa adalah senjatanya manusia-manusia beriman. Sayang sekali jika sampai kita punya senjata namun tidak dipakai dan hanya menjadi hiasan belaka, hanya karena tidak mengetahui kekuatan dasar yang tersembunyi di dalamnya. Padahal yang diminta adalah Tuhan yang Maha yang mengabulkan doa. Kalau kemudian tampak belum ada tanda-tanda dikabulkan, yakinlah akan segera ada sesuatu yang lebih baik yang diturunkan sebagai penggantinya, dan pasti itu jauh lebih hebat daripada yang kita harapkan. Sesungguhnya Allah Maha Pemalu dan Maha Murah Hati. Allah malu bila ada hambanya yang mengadakan tangan mohon kepadanya lalu dibiarkan kosong dan kecewa. Hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Mintalah dengan serius, mintalah dengan sebenar-benarnya, meminta apa yang kita butuhkan dengan bahasa yang baik,
dan yang pantas, bukan hanya dengan apa yang kita hafalkan. Demikianlah teman-teman. Teman-teman sekalian, yang selanjutnya adalah rezeki level kelima, rezeki dari pertukaran. Cukup mudah menjelaskan rezeki level ini kepada Anda semua. Rezeki dari pertukaran memang harus dimaknai sebagai rezeki yang muncul dari hasil menukarkan apa yang Anda punya dengan rezeki yang Anda butuhkan. Contohnya, Anda butuh uang, Anda jual apa yang Anda punya, jual tanah, Anda jual rumah, Anda jual mobil atau jual motor, itu juga uang Anda dapatkan. Bagi yang tidak punya harta untuk ditransaksikan, Anda bisa menukarkan keahlian Anda untuk mendapatkan uang. Tapi bagi yang tidak punya keduanya, rezeki level ini masih bisa menerima sesuatu yang lain untuk ditransaksikan, yang sering menyebut metode yang satu ini dengan sebutan rekening gaib. Karena memang demikian ya kerjanya. Rekening rezeki yang diperlukan muncul dari transaksi ini ialah dengan istilah rekening gaib. Rekening gaib adalah ada yang setiap orang memiliki cara masing-masing dalam menambah risiko rekening gaibnya, yaitu ada yang mengajarkan ilmu yang bermanfaat, ada yang melalui jalan berbakti kepada orang tuanya, ada yang taat kepada suaminya, dan ada yang bertanggung jawab kepada keluarganya, ada yang jujur dalam tugas dan amanahnya, dan banyak lagi yang biasa kita gunakan sebagai penambah rekening gaib dalam kehidupan kita. Maka ada istilahnya dengan tawasul, dengan amal baik kita akan menjadi impian-impian untuk mewujudkan keinginan-keinginan kita untuk mendapatkan rezeki. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya rezeki level 6, rezeki yang dijanjikan. Belakangan rezeki level ini cukup masyhur di kalangan masyarakat kita. Hal ini tak luput dari peran para ustadz dan para motivator yang mulai memperkenalkan rezeki level 6 ini sebagai salah satu cara untuk mendapatkan rezeki yang berlipat ganda. Datangnya rezeki ini karena memang Allah sendiri yang menjanjikan, baik melalui perintah langsung atau melalui anjuran nabinya. Apa saja contohnya? Barang siapa yang sedekah, maka Allah akan ganti mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat. Barang siapa yang melakukan sholat duha minimal 6 rakaat di pagi hari, maka Allah akan penuhi kebutuhannya di hari itu. Kemudian siapa yang rajin bersilaturahmi, maka Allah akan bukakan pintu rezeki baginya dan memanjangkan umurnya. Kemudian mereka yang berbakti kepada orang tuanya, maka Allah akan turunkan kemudahan dan ridho atas kehidupannya. Dan banyak lagi hadiah atau rezeki yang Allah telah janjikan melalui amalan-amalan soleh yang ada. Itulah janji Allah, dan Allah adalah yang maha memenuhi janjinya. Teman-teman sekalian yang saya hormati, selanjutnya adalah rezeki level ke-7, rezeki karena keikhlasan. Kawan-kawan pasti sudah tak asing dengan kisah-kisah seputar orang-orang yang mendapatkan balasan rezeki yang luar biasa karena keikhlasannya. Mulai dari seorang guru yang ikhlas, yang mendapat bintang jasa dan diundang di berbagai acara TV dan jadi ternama, atau orang-orang yang ikhlas di masyarakat kemudian mendadak jadi viral di sosial media dan mendatangkan banyak bantuan bagi proyek sosialnya. Kemudian juga, atau yang paling sering saya dengar kisahnya adalah para penjaga masjid yang kita kenal dengan sebutan marbot, yang tiba-tiba bisa naik haji atau umroh tanpa biaya karena kebaikan hati dari hamba Allah yang berhati mulia. Ada saja kisah seputar keikhlasan yang selalu membuat kita tercengang. Selain itu, buku-buku dan kajian seputar keikhlasan sudah begitu banyak dan begitu sering diperbincangkan, membuat rezeki level 7 ini sebenarnya sudah tak asing lagi untuk kita manfaatkan, yaitu karena rezeki karena keikhlasan.
Teman-teman sekalian, selanjutnya ada rezeki level 8, rezeki yang disyukuri. Sebenarnya rezeki level 8 ini adalah termasuk level rezeki yang tingkat tinggi di antara level rezeki lainnya yang sudah cukup masyhur di hampir seluruh masyarakat kita. Siapa yang tak kenal dengan rumusan ini? Dalam Quran Ibrahim ayat ke-7, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Namun lagi-lagi yang sudah terlalu masyhur dan sering didengar biasanya menjadi hal yang justru dianggap wajar dan bahasa biasa saja, tak kecuali rezeki level 8 ini. Padahal ini adalah salah satu cara terampuh untuk melipatkan rezeki yang sudah ada, yang Anda dapatkan. Tak salah jika para ulama menyatakan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin atau kalimat lain yang bermaksud pujian kepada Allah. Dalam rumusan urutan ada berdoa kepada Allah, baru setelahnya kita berdoa sesuai yang kita minta. Teman-teman sekalian yang saya hormati, rezeki yang paling utama adalah rezeki level 9, yaitu sebabnya paling dicintai Allah, diamalkan oleh para nabi dan rasul, dan diwasiatkan para wali dan ulama terdahulu. Rezeki 9 ini adalah rezeki yang kedatangannya bukan lewat kita meminta dan tidak datang melalui pintu bersyukur, karena bagi penggemar rezeki level 9, mereka sudah terlalu malu untuk meminta lagi, sementara masih terlalu banyak hal yang ada saat ini masih belum mampu disyukuri. Level 9 ini adalah jenis rezeki yang hanya mau dijemput oleh orang-orang yang bersih hatinya, oleh orang-orang yang setiap harinya dia beristighfar kepada Allah. Mereka yang begitu sadar dan meyakini bahwa lebih utama memohon ampun atas segala dosa dan kesalahannya agar tidak membuat Allah marah, daripada sibuk meminta dengan berbagai permintaan yang belum tentu nanti ia mampu syukuri ketika sudah berhasil mendapatkannya. Dan inilah rezeki 9, level rezeki yang Allah paling dicintai sebab kedatangannya. Teman-teman sekalian, manusia selama ini begitu sombong berjalan di atas muka bumi dengan memamerkan seluruh kebiasaannya, hartanya, kedudukannya, status sosialnya, keelokan rupanya, dan atribut lainnya, seolah-olah itu adalah atribut dirinya sendiri. Jadi teman-teman sekalian, marilah kita selalu istighfar, karena Allah akan memberikan segala macam rezeki, yaitu yang paling utama adalah rezeki level 9 sesuai dengan hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuk setiap kesedihannya jalan keluar, dan untuk setiap kesempitannya kelapangan, dan Allah akan memberinya rezeki yang halal dari arah yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah diberi rezeki yang level 9. La haula wala quwata. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Semoga apa yang kita bicarakan saat ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan mendapatkan rezeki yang level 9. Jadi rezekinya tidak perlu diminta dan mendapatkan rezeki yang tidak disangka. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Tanah retak, bunga masih tumbuh, tangan kecil genggam batu bukan dendam. Matahari terbit di